Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin bolu gulung super lembut dan moist. Bikinnya juga gampang banget, dijamin pasti berhasil. Isiannya juga bisa kalian isi dengan isian favorit kalian. Resep berikutnya seperti biasa aku tampilkan di description box. Tonton cara pembuatannya sampai habis ya. Pertama-tama kalian harus siapkan bahan-bahan ini terlebih dahulu. Langkah pertama, kalian campurkan semua telur ke dalam baskom yang sudah berisi gula pasir. Kemudian tambahkan juga 12 gram es teh. Lalu langsung saja kalian ayak semua bahan kering seperti tepung terigu, tepung maizena, dan juga susu bubuk. Lalu mixer semua adonan yang telah tercampur tadi selama 5-7 menit, disesuaikan dengan mixer masing-masing. Kecepatan mixernya aku pakai paling tinggi. Seperti biasa, di mixer sampai adonan kental mengembang dan warnanya putih pucat. Ini hasil adonan yang sudah di mixer sampai 7 menit, sudah mengembang dan warnanya pucat. Kemudian aku mau tuang margarin yang sudah dilelehkan dan disisihkan di suhu ruang ke dalam adonan. Setelah dituang semua margarin ke dalam adonan diaduk bolak-balik menggunakan bantuan spatula sampai adonan dan margarin tercampur menjadi satu dan rata. Pastikan teknik pengadukannya perlahan-lahan saja seperti ini teman-teman, tidak perlu kuat-kuat agar adonannya tidak turun. Diaduk sampai rata, kalau tidak hasil bolunya akan bantet atau margarinnya akan mengendap di dasar bolu, hasilnya menjadi tidak sempurna ya teman-teman. Maka dari itu metode pengadukannya benar-benar harus diperhatikan. Siapkan loyang yang sudah dialaskan dengan baking paper sebelumnya. Tidak perlu dioleskan margarin atau tepung ya, biarkan polos seperti ini. Langsung saja kita tuang adonan yang sudah diaduk rata seperti ini. Menuangkan adonan ke dalam loyang juga tidak perlu diangkat terlalu tinggi, dan tentunya juga harus perlahan-lahan agar tidak meluber ke sana sini ya teman-teman. Setelah semua adonan sudah masuk ke dalam loyang, aku mau memecahkan gelembung udaranya menggunakan bantuan tusuk gigi seperti ini. Siapkan oven. Sebelumnya aku sudah panaskan oven selama 10 menit, kemudian langsung saja kita masukkan loyang yang berisi adonannya ke dalam oven. Setelah 20 menit, kita lihat terlebih dahulu bolu apakah sudah matang dengan sempurna atau belum menggunakan tes tusuk. Ini dia moment of truth, tes tusuknya. Bolunya sudah matang dengan sempurna teman-teman, karena tidak ada lagi adonan yang lengket di tusuk gigi. Sebelum kalian pindahkan bolu ke alas lain, pastikan kalian kikis terlebih dahulu pinggiran bolu menggunakan alat bantu spatula seperti ini. Setiap sisinya harus kalian kikis ya, agar bolunya dapat terlepas dari loyang itu sendiri ya, agar sisi-sisi bolunya tidak lengket di loyang. Kalau untuk alasnya sendiri kita tadi sudah lapisi dengan baking paper, jadi pastinya ketika bolu dipindahkan ke alas lainnya akan lepas dari loyang. Lalu nanti tinggal kita buka alas baking papernya. Langsung aku mau balik bolunya ke alas baking paper seperti ini. Dibaliknya perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman, lalu ditepuk-tepuk pelan saja seperti ini. Saat proses pembalikan bolu jangan dibanting juga teman-teman, karena bolunya bisa retak. Ini alas baking papernya aku mau lepaskan secara perlahan agar bolu tidak ikut terlepas juga dengan baking papernya. Langkah selanjutnya kita gulung secara perlahan bolu gulungnya seperti ini. Metode menggulung bolu gulung ini menggunakan baking papernya juga agak sedikit panjang ya teman-teman untuk menggulungnya. Kalian perhatikan saja videonya. Ini teknik menggulung bolu gulungnya dengan tepat dan betul, agar bolu gulungnya juga bisa tergulung dengan sempurna.
Tidak apa-apa kalian menggunakan alas baking paper sepanjang ini. Nantinya juga bisa kalian potong lagi baking papernya untuk digunakan lagi yang bagian bersihnya ya. Ini kita rapatkan lagi bulu-bulunya agar lebih rapat menggunakan alat bantu penggaris. Kalau kalian perhatikan ujung bulu-bulunya juga sudah rapat ya teman-teman. Nanti akan aku tegakkan bulu-bulunya agar lebih bulat dengan sempurna. Setelah didiamkan sebentar, langsung saja aku membuka lagi bulu-gulungnya yang sudah digulung tadi untuk mulai dikasih isian. Bukanya tidak keseluruhan, melainkan setengahnya saja sampai alas bulu-gulungnya terlihat. Lalu bisa kita buka secara perlahan saja seperti ini. Ini aku oleskan isian bulu-gulungnya dengan coklat crispy favorit aku. Setelah cukup isiannya, aku mau gulung kembali bulu-gulungnya seperti ini. Perlahan-lahan tapi pasti tergulung dengan sempurna. Gulungnya ikuti gulungan yang pertama tadi ya teman-teman. Gunakan alat bantu penggaris seperti ini untuk memudahkan gulung bulu-gulungnya agar lebih rapat lagi. Setelah itu kita chiller dulu bulu-gulungnya selama 1 jam agar bulu-gulungnya lebih set. Ini dia hasil bulu-gulungnya yang sudah di-chiller selama 1 jam. Bulu-gulungnya sudah boleh dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pertama-tama mau kita buka dulu baking papernya perlahan-lahan agar kulit dari bulu-gulungnya juga tidak lengket di baking papernya itu sendiri ya teman-teman. Kalau sudah terlanjur lengket kulit bulu-gulungnya di baking paper sedikit seperti ini tidak apa-apa. Nah ini langsung saja ikut aku yuk potong bulu-gulungnya menjadi beberapa potong untuk nantinya di plating di atas piring plating seperti ini. Kalau aku potongnya kira-kira saja ya teman-teman, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, sedang-sedang saja seperti ini. Alat potong pisau bisa kalian bersihkan menggunakan tisu agar coklatnya tidak melempar ke bulu-bulu lainnya. Lanjut kita potong terus bulunya sampai piring platingnya penuh ya, dan disusun berjejer juga dengan rapi. Teman-teman juga boleh banget kalau mau pakai selai buah-buahan lainnya seperti strawberry, blueberry, atau selai lainnya lagi favorit teman-teman ya. Ini dia teman-teman, bulu-bulunya sudah siap untuk disantap. Ini satu resep dapat 16 potong di aku. Teman-teman juga bisa cobain di rumah ya. Warnanya juga cantik banget. Kulit bulu-gulungnya juga tidak terkelupas ya, bagus banget. Aku kotekin dulu menjadi 2 bulu-gulungnya, mau kasih teman-teman lihat tekstur bulu-gulungnya memang selembut dan semoist ini. Cocok banget untuk disantap keluarga di rumah atau untuk menjamu tamu ya, karena hasil bolunya juga tidak malu-maluin. Selain teksturnya moist dan lembut banget, rasanya juga enak, manisnya pas, dan pastinya enak.